Sobat YouTube, bertemu kembali di channelku Nurmala. Seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, kali ini saya akan memulai membaca novel Elegi 99 yang kita mulai dari bab pertama. Yuk ikuti, jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Bab 1. Mengusir trauma silam. Martin menatap iba pada gadis yang tergeletak tak sadarkan diri di tempat tidurnya. Mungkinkah dia? Bahkan aku tak sanggup untuk memikirkannya. Martin menghela napas kasar, lalu ia hembuskan perlahan. Ingatannya melayang ke masa 18 tahun silam, masa yang begitu sulit ia lupakan. Kembali ia menatap lekat pada gadis di hadapannya. Cantik, muka yang pucat tak menutup kecantikannya, meski ia tak secantik wanita-wanitaku. Tidak, ia tak cantik. Ada apa ini? Dia dan dia lagi. Lututnya gusar. Martin menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, menguatkan hati, bersembunyi dari paras ayu nan menggoda. Ia begitu sulit memalingkan wajahnya. Perhatiannya selalu kembali pada gadis manis yang telah menyita waktu istirahat siangnya. Buset, nih cewek pingsan aja bikin repot. Gimana kalau sudah sadar? Cukup Nona, takkan kubiarkan kau mencuci otakku. Aku, Martin Padrigosas, tak akan segampang itu menyerah pada cewek melankolis sepertimu. Hei Nona, segeralah sadar dan tinggalkan kamarku. Kau sama sekali bukan tipeku, apalagi kerudungmu itu. Martin merasakan kamarnya begitu sempit hingga napasnya terasa sesak. Beta bukan pengagum si penutup kepala atau apapun. Beta manusia bebas dan penyuka kebebasan. Beta juga tak butuh simbol kepercayaan apapun yang akan menjadi pengikat dengan segala aturannya. Beta hanya butuh usaha untuk segala yang beta inginkan. Martin berdiri melipat kedua tangan di depan dada, menghadap laut lepas yang membiru mengkilap dalam pantulan cahaya matahari. Angin sepoi menyetu wajahnya yang memerah. Mestinya keindahan sore ini bisa kunikmati sambil bersantai di kafe ditemani segelas kopi panas. Semua karena kau Nona. Martin menghampiri tempat tidur. Kembali ia menatap inci demi inci wajah gadis di hadapannya. Mendekatkan dua jari di depan hidungnya, lalu ditempelkannya pada dahinya. Suhu tubuhnya sudah stabil, gumamnya. Ada rasa aneh yang menyelinap setiap kali ia menatap wajah gadis itu. Rasa damai yang membuatnya tak ingin berpaling. Perlahan Naura membuka matanya, mengedarkan pandangan pada ruangan bercat putih berukuran 2x3 meter. Ia terlihat bingung. Kembali ia pejamkan mata. Martin diam-diam mengamatinya. Tak ingin menggubris, takut menambah kebingungannya. Ia membiarkan gadis itu mengumpulkan sisa tenaga untuk mengingat peristiwa yang terjadi. Mungkinkah kepalanya masih terasa sakit atau berat, pikir Martin. Tiba-tiba tubuh Naura menggigil. Kepalanya menggeleng-geleng dengan mata yang masih terpejam rapat. Keringat serta mata membasahi tubuhnya. Ia seperti ketakutan. Martin berusaha menyadarkan Naura sambil menyentuh pundaknya. Martin juga memeriksa kaki dan tangannya. Dingin. Keringat terus mengucur membasahi tubuh Naura. Ia beringsut duduk. Matanya terbelalak menatap Martin tak bersahabat. Lalu secepat kilat merapikan jilbabnya yang berantakan, masih dengan wajah ketakutan. Tangannya tiba-tiba mencengkram kuat selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Sudah sadarkah Nona? Tegur Martin dingin tak bersahabat. Naura tak menyahut, hanya tatap curiga dan ketakutan yang terlintas di wajahnya yang anggun.
Jangan khawatir, Nona. Kau siapa? Kenapa aku di sini? Kau menyekapku? Sergahnya dalam kepanikan. Tenanglah, Nona, balas Martin berusaha menekan emosi. Dasar brengsek, apa yang telah kau lakukan? Timpal Naura penuh emosi. Jangan bicara sembarangan, Nona, bentak Martin kasar. Mulutmu begitu lancang dan tak tahu malu. Harusnya kau berterima kasih, bukan bicara ngawur dengan otak kosongmu itu. Martin sebenarnya tidaklah sekasar yang ia tampilkan. Meskipun ia bukan lelaki lembut, tetapi entah mengapa ia takut bersikap baik kepada gadis yang ada di hadapannya. Ditambah lagi, dialek Martin yang berasal dari timur Indonesia memang sedikit berbeda. Terima kasih katamu? Berterima kasih untuk apa? Jelas-jelas kau menyekapku di ruangan ini. Naura terlihat putus asa. Bibirnya gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya yang jernih. Hei Nona, dengar baik-baik. Aku tak tertarik padamu. Wajahmu lumayan cantik, tapi hatimu busuk. Bicaramu tak secantik kerudungmu. Kau tak pantas dengan kerudungmu itu, balas Martin jengkel. Kau tak punya hak menilai kerudungku. Lagi pula, apa untungnya bicara baik-baik pada laki-laki brengsek sepertimu, balas Naura histeris. Tangisnya mulai pecah. Nona, kau tak ingat sama sekali kejadian sebelumnya? Martin melemah, berusaha menekan emosinya sekali lagi. Bagaimanapun ia tak sampai hati membiarkan gadis itu dalam ketakutan seperti ini. Naura semakin bingung, tak mengerti mengapa terdampar di ruangan ini bersama laki-laki bengis ini. Ia diam sesaat. Pertanyaan Martin mulai menyadarkannya dan membuatnya berpikir. Baiklah, aku sedang tak ingin memikirkan apapun. Aku menyerah, tolong aku ingin keluar dari sini. Lanjutnya frustasi. Ia turun dari tempat tidur, langkahnya sempoyongan. Martin menarik tangannya dan mendorongnya kembali ke tempat tidur. Tidak bisa, kau tak boleh pergi, ujar Martin dengan tatapan dingin. Kau benar-benar bajingan, jangan halangi aku. Plak, tamparan keras mendarat di pipi Martin. Martin melotot geram, tak mengira mendapat serangan begitu keras dari gadis lemah ini. Tangannya terkepal, rahangnya mengeras. Seumur hidup dia tak pernah diperlakukan cewek sekasar ini. Harga dirinya terinjak, tapi ia mencoba bersabar. Bagaimanapun, ini hanyalah kesalahpahaman. Ikuti saja Nona, atau kau ingin aku bertindak kasar, ancamnya dingin. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Risa sudah berdiri di ambang pintu, bersama Ruli dan Acau. Naura berlari memeluk Risa. Untung kau cepat datang. Laki-laki bejat itu akan menyiksa dan mengurungku di tempat ini. Risa tersenyum memeluk dan mengusap kepala Naura dengan lembut. Tenanglah Nur, tak ada yang akan menyiksamu, ujarnya pelan menenangkan Naura. Naura menatap Risa heran. Kau tak percaya? Air matanya berlinang, perlahan menetes di pipinya yang merah. Risa mempererat pelukannya. Ia juga tak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi dengan sahabatnya ini. Di sudut ruangan, Martin hanya termangu, menatap jengkel dalam hati. Ia merasa iba pada gadis yang diketahui bernama Naura ini. Ya, Naura, nama yang sangat manis, meski tak semanis tingkahnya. Ayo kita tinggalkan tempat ini, Riz, ajak Naura setelah menguasai diri dari ketakutannya. Kau yakin? Risa meragu. Naura mengangguk pelan. Bang, terima kasih, kami harus kembali. Maaf merepotkan.
pamit Risa diikuti Acai dan Ruli yang menoleh dan mengangguk sopan pada Martin. Tidak apa-apa Risa, senang bisa membantumu. Hati-hati ya. Mereka saling bersalaman, sementara Naura hanya menatap sinis pada Martin, lalu membuang muka dengan kasar. Risa merangkul Naura, meninggalkan kamar Martin diikuti Ruli dan Acai. Dari depan pintu, riak gelombang terdengar syahdu, menjemput senja. Mentari mulai memerah. Martin melihat Naura menghentikan langkahnya yang sedikit ragu. Terlihat tarikan napasnya yang berat. Tangannya mengepal erat, lututnya gemetar. Ia tertunduk menyembunyikan wajahnya. "Kau baik-baik saja?" tanya Risa khawatir. Naura mengangguk pelan. Setelah beberapa saat berdiam, Naura melanjutkan langkahnya. Tangannya bertaut erat pada lengan Risa. Wajahnya tertunduk pias. Di belakangnya, Ruli dan Acai dengan setia mengikuti mereka. "Hati-hati Nur, tangganya licin." Mereka sudah tiba pada tangga yang menghubungkan dak atas dan dak bawah. Lalu kembali menuruni 2 tangga untuk tiba di dak ekonomi kapal pelni itu. Dari tangga mereka berjalan sekitar 25 meter hingga tiba di depan ruangan yang tumblek-blek oleh segala jenis manusia serta barang bawaan mereka. Martin bergegas memutar langkah setelah memastikan Naura dan teman-temannya dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimanapun, ia lebih mengerti medan kapal ini ketimbang Risa dan teman-temannya. Nah, sahabat YouTube, sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.